Shalom, silahkan duduk jemaat sekalian, shalom. Ya, puji Tuhan kalau kita masih diberikan karunia oleh Tuhan, anugerah oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Seperti tadi sudah disampaikan, kita masih akan melanjutkan surat Efesus dan sekarang saya diberikan kepercayaan untuk boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan tema keluarga dari Efesus 5 ayat 18 sampai ayat pasal 6 ayat ke-9. Tapi saya ingin mengajak kita untuk boleh memperhatikan dari pasal ke-5 ayat 18 sampai dengan ayat 33 saja. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakan buat kita semua dari Efesus 5 ayat ke-18. Efesus 5 ayat ke-18 firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seseorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita semua. Nah, jemaat sekalian, kalau kita tadi baca, kita akan melihat bahwa tanda seorang adalah seorang Kristen yang lahir baru adalah dia didiami oleh Roh Kudus. Kenapa saya mengatakan orang Kristen yang lahir baru, saudara? Ya, ada tekanan, karena kita tahu bahwa ada banyak orang dalam dunia ini yang bisa saja mengatakan dia adalah Kristen, tetapi apakah benar dia mengalami pertobatan yang sejati? KTP-nya mungkin Kristen, tetapi bagaimana dengan hidupnya? Apakah dia dituntun oleh Roh Kudus? Maka tanda seseorang yang adalah Kristen yang telah lahir baru, atau seorang yang sudah mengalami kelahiran baru, adalah dia didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam diri orang percaya. Oleh sebab itu hidupnya harus dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi maksudnya adalah orang Kristen itu dipanggil di dalam kesatuan dan dipanggil untuk menikmati kepenuhan hidup bersama dengan Allah, karena Allah tinggal di dalam dirinya. Kita sering mendengar bahwa orang percaya adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Allah berdiam di dalam diri orang percaya. Maka orang Kristen harus mengizinkan dirinya untuk menjadi tempat di mana kehadiran dan kuasa Allah itu nyata di dalam hidupnya. Mengizinkan hidupnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita membaca Efesus 5 ayat 18, sebenarnya secara pembacaan itu berakhir di pasal ke-6 ayat ke-9. Tapi saya ingin mengajak kita untuk boleh fokus di dalam pembacaan tentang keluarga ini dari dunia pernikahan, saudara ya. Di bagian ini Paulus menuliskan bahwa salah satu tanda terakhir seorang Kristen dipenuhi Roh Kudus adalah
Di ayat 21 dikatakan saling merendahkan diri atau menundukkan diri satu kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang pertama, perintah yang pertama adalah penuhilah dirimu dengan Roh Kudus. Dan tanda seorang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dikatakan di ayat 21, saling merendahkan diri satu dengan yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi ada dua kata kunci yang harus kita perhatikan. Kata kunci yang pertama adalah kita dipanggil untuk saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Dan kata kunci yang kedua adalah di dalam takut akan Kristus. Jadi inilah pesan utama dari surat Efesus pasal 5 ayat 18 sampai dengan pasal 6 ayat 9. Yaitu anak-anak Tuhan dipanggil untuk saling merendahkan diri atau untuk saling menundukkan diri satu dengan yang lain di dalam takut akan Kristus. Dan menurut Paulus, sikap hidup saling merendahkan diri atau saling menundukkan diri satu kepada yang lain itu harus dimulai atau harus terjadi pertama-tama di dalam sebuah komunitas bernama keluarga. Karena keluarga adalah gereja. Gereja itu adalah komunitas orang percaya, dan komunitas yang paling kecil, komunitas percaya orang yang paling kecil adalah keluarga. Jadi pertama, di dalam dunia pernikahan. Jadi Paulus sedang berbicara tentang dunia pernikahan antara suami dengan istri. Kedua, di dalam dunia rumah tangga antara orang tua dengan anak. Dan yang ketiga, di dalam dunia kerja antara tuan dengan hamba atau antara pimpinan dengan bawahan. Ya, di masa Rasul Paulus melayani di dalam keluarga itu pas saat itu bukan hanya terdiri antara suami, istri, anak dan orang tua, tetapi juga budak-budak atau hamba-hamba itu tinggal bersama-sama dengan mereka. Namun saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk fokus kepada bagian yang pertama, yaitu di dalam dunia pernikahan. Firman Tuhan berkata di Efesus 5 ayat ke-22 sampai ke-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, kita melihat di sini ada perintah untuk satu kelompok, yaitu istri. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, memang kalau kita di dalam bahasa aslinya tidak ada kata tunduk di sini. Tidak ada kata tunduk di dalam bahasa aslinya, tetapi sebenarnya kata tunduk ini adanya di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 21. Dikatakan di pasal 5 ayat 21 dikatakan, kalau kita melihat, sekali lagi kita melihat dikatakan oleh Paulus, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus, seperti istri kepada suaminya. Jadi sebenarnya terjemahan seperti itu. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Tetapi kalau kita memikirkan atau kita ketika berbicara kata tunduk, saudara, kata tunduk itu adalah sebuah kata yang cukup serius, saudara. Dan cukup kontroversial. Ya, karena mengandung konotasi dan implikasi yang kurang enak, saudara. Siapa yang merelakan dirinya tunduk di bawah orang lain? Nggak ada, saudara. Nggak gampang, saudara. Menundukkan diri di bawah orang lain itu butuh pengorbanan yang sangat besar. Dan penundukan diri dari bahasa aslinya itu hipotaso. Hipo itu di bawah. Taso itu menunduk. Jadi itu merupakan terminologi yang digunakan di dalam dunia militer atau dunia perang, saudara. Oleh karena itu banyak orang berpikir tunduk berarti saya menyerah total. Tunduk berarti saya harus mengaku kalah. Walaupun saya benar, saya harus tetap merasa kalah di hadapan yang lain. Tunduk berarti saya inferior terhadap yang superior. Oleh karena itu banyak orang salah berpikir. Nah, kalau dikatakan istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, apakah tunduk yang demikian yang dimaksud? Tunduk yang pasif seperti itu. Banyak orang salah memahami bahwa menundukkan diri atau merendahkan diri berarti kita membiarkan diri kita didominasi atau bahkan membiarkan diri kita pasif diperlakukan apa saja manut. Apakah demikian? Padahal maknanya tidak selalu seperti itu, saudara. Jika demikian, apa maksud dari kalimat hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan? Dan mengapa istri yang harus tunduk kepada suami bukan sebaliknya? Bukankah kita ini setara
Ya. Sama-sama diciptakan oleh Allah dengan tubuh daging yang sama. Mungkin kita bertanya seperti itu. Nah, saudara, di dalam menulis tentang penundukan diri Rasul Paulus sebenarnya tidak sedang berbicara dominasi gender, tetapi tentang relasi korporat, atau berbicara tentang struktur atau order dalam sebuah keluarga. Yang pertama, Paulus menyampaikan bahwa sikap penundukan diri atau penyerahan diri yang dimaksud itu adalah tentang penundukan diri yang sifatnya sukarela, bukan dipaksa. Jadi penundukan diri yang dari perspektif kacamata iman Kristen adalah penundukan diri yang sukarela. Jadi dari kacamata orang Kristen, setiap orang percaya dipanggil untuk tunduk kepada Kristus. Betul tidak, saudara? Setiap kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, ketika kita benar-benar menghayati bagaimana Tuhan sudah mati menyelamatkan kita, kita yang seharusnya masuk ke dalam jurang maut ditarik oleh Tuhan dan diselamatkan. Maka kita akan menundukkan diri kita kepada Tuhan dengan sukarela. Betul tidak, saudara? Maka penundukan diri yang dimaksud oleh Paulus dari seorang istri kepada suami adalah bukan dipaksa, tetapi harus dilakukan dengan sukarela. Seperti Kristus, seperti tunduk kepada Kristus. Pertama, sikap penundukan diri yang Paulus sampaikan adalah penundukan diri yang sukarela. Artinya kalau ia seorang yang sudah merasakan kasih dan karya Kristus yang sudah menyelamatkannya, maka ia akan dengan sukarela tunduk kepada Kristus sebagai wujud kasihnya. Itulah yang pertama. Penundukan diri yang dimaksud adalah penundukan diri yang sukarela. Dan yang kedua, itulah mengapa kalimatnya tidak berhenti, tunduklah kepada suamimu, lalu titik. Tidak. Ada lanjutannya. Tunduklah seperti kepada Tuhan. Jadi kata kuncinya adalah kepada Tuhan. Dengan kata lain, sikap penundukan istri kepada suami itu harus dilakukan sukarela seperti kepada Tuhan. Nah, tentu saja maksudnya bukan berarti istri tunduk kepada suami seakan-akan suami adalah pengganti Tuhan. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah sewaktu seorang istri tunduk kepada suaminya, itu dilakukan karena merupakan bagian dari ekspresi penundukan dirinya kepada Tuhan. Tunduk kepada suami merupakan bagian dari tunduk kepada Tuhan. Nah, hal ini selaras dengan tulisan Paulus di Kolose 3 ayat 23. Ada yang hafal apa bunyi Kolose 3 ayat 23? Kolose 3 ayat 23 berkata begini. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan tentu saja kata apapun di sini mencakup penundukan diri. Bukan hanya istri kepada suami, tetapi setiap diri kita itu dipanggil harus saling menundukkan diri. Nah, sampai di sini mungkin kaum istri ada yang protes. Mengapa harus seperti itu? Apa dasarnya? Nah, di bagian berikut yang ketiga Paulus memberikan alasan kenapa istri harus tunduk kepada suami. Jelas dikatakan karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, di bagian ini Paulus di dalam menjelaskan tentang suami adalah kepala, dia sedang menggunakan kacamata penciptaan dan juga kacamata kristologis atau kacamata kristosentris. Pertama, saudara, kalau kita perhatikan di dalam kisah penciptaan, siapa yang pertama kali diciptakan? Adam. Adam adalah pribadi yang pertama diciptakan, baru perempuan yang kita kenal dengan nama Hawa. Dan perempuan itu tercipta atau tepatnya istilahnya adalah dibangun. Dibangun dari tubuh Adam. Nah, maka Kejadian 2 ayat 22 berkata begini. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Jadi ada kata dibangun, diambil dari Adam. Maka kenapa laki-laki dan perempuan itu di satu sisi dia setara secara esensi, secara natur.
Itu di Kejadian 2 ayat 22. Lalu coba kita mundur sedikit. Kalau saudara buka Alkitab, saudara mundur ke Kejadian 2 ayat ke-15. Kejadian 2 ayat ke-15 berkata, Tuhan Allah ketika menciptakan Adam, Tuhan Allah mengambil manusia itu, mengambil Adamah itu, dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah saudara, jika kita baca ayat ini, siapa yang diperintahkan Tuhan untuk mengelola Taman Eden? Adam, karena Hawa belum ada. Hanya kepada Adam. Adam yang diminta untuk bertanggung jawab atas Taman Eden. Dia jugalah yang diminta untuk memberi nama semua binatang yang ada di Taman Eden. Jadi Adam diberikan kuasa, atau Adam diberikan otoritas oleh Allah untuk mengelola Taman Eden. Menjadi tuan atas Taman Eden. Dan kata kepala sendiri itu berasal dari kata kepale. Bahasa Yunaninya kepale, hanya beda A sama E. Itu punya makna otoritatif. Jadi suami adalah kepala istri dari perspektif penciptaan. Karena secara order, dia adalah pemimpin dalam keluarga. Dialah yang paling pertama diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengelola Taman Eden. Nah, kemudian sewaktu Hawa dibangun dari Adam, Tuhan Allah berkata di ayat berikutnya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada dua kata kunci lagi di sini, penolong dan kata sepadan. Saudara, kalimat ini mengindikasikan bahwa keberadaan Hawa adalah untuk menolong Adam, mendukung Adam, membantu Adam, dan melakukan segala hal yang Hawa bisa lakukan yang memungkinkan Adam itu bisa mengelola Taman Eden dengan baik, yang merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan. Jadi peran Hawa adalah kalau sekali-sekali Adam bengkok, diluruskan oleh Hawa. Ingat, ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi Hawa adalah penolong yang sepadan bagi Adam demi melayani Tuhan. Jadi sebagai istri, Hawa diciptakan untuk menolong suaminya. Yaitu Adam melakukan tugas yang besar dan mulia pada waktu itu, yaitu mengelola Taman Eden. Inilah ajaran dasar berkenaan dengan hubungan suami istri, sebagaimana ditetapkan di dalam tatanan penciptaan, aturan-aturan dasar yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Dan bukan hanya itu, kalau kita baca Kejadian ketiga, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Hawa yang terlebih dahulu tergoda memakan buah. Tapi kemudian ketika ketahuan oleh Tuhan, siapa yang pertama kali ditegur? Adam atau Hawa? Adam. Hai Adam, siapakah yang memberitahu engkau bahwa engkau telanjang? Kenapa bukan Hawa? Karena Adam adalah pemimpin pada waktu itu. Dia adalah kepala rumah tangga. Jadi alasan pertama kenapa istri harus tunduk kepada suami dari kacamata penciptaan, karena Adam adalah pemimpin rohani. Dan yang kedua, dari kacamata kristosentris, istri itu merepresentasikan tipologi atas apa yang gereja lakukan kepada Kristus. Kristus itu digambarkan sebagai mempelai laki-laki, dan gereja itu digambarkan sebagai mempelai perempuan. Sama seperti istri dengan suami. Dan Kristus selain disebut sebagai mempelai laki-laki, juga disebut sebagai kepala gereja. Artinya gereja harus tunduk kepada Kristus, karena Kristuslah pemilik gereja. Kristuslah gembala gereja yang sesungguhnya. Dalam hal ini istri dipanggil menundukkan dirinya kepada suami, karena di dalam kacamata iman Kristen, suami adalah pemimpin, kepala rumah tangga yang mengelola kehidupan kerohanian di dalam sebuah keluarga. Jadi dalam konteks inilah, dengan tunduk kepada suami, istri sedang memperlihatkan penundukan dirinya kepada Kristus. Bukan semata-mata karena suami, tapi kepada Kristus. Tapi mungkin sampai saat ini ada yang bertanya, bagaimana kalau suami saya bukan orang percaya?
Atau meskipun mungkin suami saya orang Kristen, dia rajin ke gereja, tapi sikap hidupnya tidak mencerminkan murid Kristus. Bahkan meminta saya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana? Apakah saya harus tetap tunduk kepadanya melakukan hal-hal yang tidak benar itu? Saudara, ada dua jawaban, ada dua penjelasan. Penjelasan pertama adalah tentu saja firman Tuhan tidak pernah memerintahkan orang percaya untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak bermoral. Coba temukan, ada nggak perintah firman Tuhan yang memerintahkan kita berbuat jahat? Tidak ada, saudara. Tidak mungkin. Jadi jika hal-hal tersebut yang diminta oleh suami kepada istrinya, tentu saja sang istri berhak menolak untuk melakukannya. Sang istri boleh menolak, tetapi dia tetap harus menghormati suaminya. Karena penghormatan dengan penolakan itu tentu berbeda. Kita boleh tidak taat, tetapi kita tidak boleh tidak menghormati suami kita. Sebagai istri tidak boleh tidak menghormati suaminya. Dan yang kedua, itulah mengapa pernikahan itu harus satu iman. Sehingga bisa terjadi ketersalingan satu dengan yang lainnya. Dan Rasul Petrus berkata di 1 Petrus 3 ayat 1-2 begini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, bandel, nggak mau nurut sama firman Tuhan, mereka itu mengacu kepada istri, mereka juga tanpa perkataan kepada suami, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya, kita tahu ya secara umum dalam pria wanita, suami dan istri, yang lebih nakal adalah suami. Tapi istri-istri seringkali digambarkan dan menjadi sebuah kenyataan adalah seorang yang senantiasa mau merendahkan dirinya untuk menolong suaminya. Walaupun tentu saja ya perkataan saya tidak sepihak ya, maksudnya tentu saja ada karena dosa tidak melihat gender. Tetapi banyak kali kehidupan istrinya yang seperti digambarkan oleh Petrus bisa mengatakan seperti ini karena ada sejarah yang terjadi, saudara. Dikatakan, kalau sampai ada suamimu tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Artinya ada istrinya yang sabar, yang selalu mendoakan, yang mendorong, mengingatkan kembali kepada suaminya untuk boleh datang kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, di satu sisi penundukan diri itu memiliki implikasi yang kurang nyaman bagi orang-orang Kristen masa kini. Karena siapa yang mau dengan rela hati menundukkan dirinya kepada orang lain? Mungkin karena prinsip ini juga pernah disalahgunakan di masa lalu. Digunakan sewenang-wenang untuk membenarkan perilaku arogan dan mementingkan diri sendiri. Sehingga orang sulit untuk mau merendahkan dirinya. Apalagi dia sudah merasakan betapa pahitnya mengalami penindasan dan sebagainya. Namun jika kita memandang kepada Yesus, saudara. Karena Yesus adalah figur utama di dalam kitab suci. Yesus adalah figur utama di dalam iman Kristen. Dan maka sewaktu kita memandang kepada Yesus, kalau kita baca Alkitab baik-baik, Yesus adalah pribadi yang menundukkan dirinya kepada kehendak Bapa. Bahkan penundukan dirinya kepada Allah adalah yang juga menuntun dia harus mati di atas kayu salib. Menjelang kematiannya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, bunyinya seperti ini. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini, ambillah murka Allah ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. So, kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya mampu menyingkirkan cawan. Karena dia manusia Allah. Tetapi dia mau menundukkan dirinya demi kehendak Bapa. Yang sebenarnya adalah demi menyelamatkan kita. Yesus menundukkan kehendaknya kepada Bapa. Dengan demikian sikap penundukan diri bukan sikap yang tabu, saudara.
sikap menundukkan diri dalam komunitas Kristen adalah sikap yang kristologis. Karena bukankah semboyan yang paling mutlak di dalam kehidupan Kristen adalah hidup serupa Kristus. Jadi dan selain kristologis, sikap penundukan diri dalam takut akan Tuhan memberikan bukti bahwa kita punya hubungan yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita membiarkan Roh Kudus yang berperan. Kita membiarkan Roh Kudus yang memampukan kita untuk tunduk. Walaupun kita sebenarnya bisa untuk tidak tunduk. Itulah yang disebut dengan menyangkal diri. Menyangkal diri adalah ketika kita mampu tapi demi kebaikan Tuhan kita tidak melakukannya. Itulah penundukan diri. Inilah bagian yang pertama. Dan yang kedua, Efesus 5 ayat 25 dan 28 berkata begini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat berikutnya, bukan hanya istri yang diminta tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, tetapi suami juga diminta untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. So, kalimat ini menegaskan bahwa walaupun istri harus tunduk kepada suami, ya perintah itu jelas, tetapi suami tidak semata-mata menjadi tuan yang sewenang-wenang bisa menginjak-injak sang istri. Ini jelas, saudara. Tidak. Sebaliknya suami dipanggil untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi dan berkorban bagi jemaatnya. Saudara, kata mengasihi yang digunakan di sini adalah berasal dari kata agapao. Dari agapao kita kenalnya agape, kasih agape. Apa sih kasih agape itu? Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang gak ada habisnya. Ujungnya gak ada tuh kasih. Itu kasih yang tidak bersyarat. Dan itu yang telah dilakukan oleh Allah kepada kita. Karena kasihnya yang tidak bersyarat, Dia tetap menyelamatkan kita. Dan kasih agape ini juga ditulis dalam bentuk terus menerus. Jadi kalimat ini menegaskan bahwa seorang suami dipanggil untuk terus menerus mengasihi istrinya sampai maut memisahkan. Dan kemudian kalau kita perhatikan ada kalimat Kristus menyerahkan dirinya, itu mengindikasikan persembahan kurban pengganti yang membawa kepada kematian. Jadi Kristus mengorbankan dirinya sampai mati karena kasihnya kepada kita. Nah, dengan dasar inilah suami juga dipanggil untuk mengasihi istrinya dengan kasih yang berkorban. Yang pertama, suami dipanggil untuk mengasihi istrinya terus-menerus. Artinya, saudara, bukan hanya pas waktu pacaran saja, saudara. Tentu kita masih ingat ya, kita semua di sini yang sudah pacaran atau yang sedang pacaran mungkin mengingat bagaimana menggebu-gebunya kasih kita kepada kekasih kita, saudara ya. Ya, banjir pagar sih pun saya seberangi, misalkan ya, demi apel. Ya, bukan hanya waktu pacaran atau bahkan sewaktu baru pertama kali menikah. Tetapi firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu terus menerus. Dan bukan cuma itu, kasihilah dia dengan kasih yang berkorban. Seperti Kristus telah mengorbankan dirinya bagi umat yang dikasihinya. Namun pertanyaannya, apakah mungkin seorang suami mampu mengorbankan dirinya sampai mati bagi istrinya sebagaimana Kristus telah mengorbankan diri bagi gerejanya? Di satu sisi tentu saja suami tidak bisa melakukan dengan persis apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, yaitu mati bagi dosa-dosa istrinya, sebab hanya Yesus yang sanggup. Tetapi di sisi yang lain adalah mungkin bagi seorang suami untuk menyalibkan kedagingannya dan kemudian mematikan egonya demi kebaikan istrinya. Dengan kata lain, untuk menyatakan kasihnya kepada istrinya, suami harus berani mematikan egonya, mau mengorbankan egonya, mau mengenyampingkan kepentingannya bagi istrinya seperti Kristus kepada umatnya.
Kalau begitu bagaimana seorang suami bisa mengasihi istrinya? Seorang konselor pernikahan Kristen berkata, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, maka suami juga harus mengorbankan segalanya bagi istrinya. Mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, mengorbankan hal-hal yang mungkin hobinya bagi sang istri. Ini di satu sisi ya. Kedua, suami juga harus menjamin kesejahteraan istrinya. Nah, mungkin ini sedang dicatat sama istri-istri ya. Bicara kesejahteraan. Dan yang ketiga dikatakan suami harus merawat dia seperti merawat tubuhnya. Tentu saja konteks merawat di sini adalah merawat dengan siraman rohani. Seorang pemimpin rohani dan tentu konteks ini adalah konteks pemimpin rohani itu harus merawat keluarganya dengan kehidupan yang rohani. Dengan demikian menurut sang konselor, seharusnya tidak ada istri yang perlu takut untuk tunduk kepada suami yang memperlakukannya dengan cara yang demikian. Namun tentu saja saudara sekalian, sama dengan penundukan diri yang dilakukan oleh sang istri. Tindakan mengasihi dengan mengorbankan diri oleh suami pun bukan hal yang mudah. Dua-duanya sama-sama nggak gampang saudara. Menundukkan diri nggak gampang, mengasihi dengan kasih yang berkorban juga nggak gampang saudara. Walaupun kedua hal ini tidak identik, yang satu menundukkan diri, yang satu mengorbankan, tetapi keduanya itu didasarkan pada prinsip yang sama, yaitu apa? Sama-sama harus mematikan ego masing-masing, baru bisa menundukkan diri, baru bisa berkorban saudara. Karena dua-duanya ada harga yang harus dibayar. Harganya apa? Ego saudara. Nah, problemnya berbicara tentang mematikan ego atau diri, ego manusia adalah yang paling sulit dikendalikan. Apalagi kalau bicara mengorbankan ego. Sesuatu yang seharusnya ini menguntungkan kita, harus saya korbankan demi dia, demi orang lain. Itu nggak gampang sekali, saudara. Dan itu manusiawi. Bukan perkara yang mudah. Meskipun itu ditujukannya kepada pasangan kita, saudara. Timothy Keller dalam bukunya yang berjudul The Meaning of Marriage atau makna pernikahan mengatakan self-centeredness atau sikap mementingkan diri sendiri adalah layaknya kanker yang bisa mematikan kehidupan pernikahan. Seperti racun yang ada di dalam tubuh yang menggerogoti tubuh pernikahan. Dan dia juga mengatakan di dalam banyak wawancara tentang perceraian yang terjadi, pemicunya mungkin ada masalah uang, harta, tetapi sebenarnya pemicu utamanya adalah masalah ego, masalah diri. Sikap egois dari masing-masing pasangan menegaskan bahwa diri mereka adalah yang paling benar. Seorang yang egois tentu akan menganggap dirinya yang paling benar, yang lain salah. Mereka menuntut pasangan mereka yang harus berubah. Dia dulu yang harus berubah, baru saya mau berubah. Sok saya mau berubahlah, asal dia dulu yang mulai. Kenapa bisa berkata seperti itu? Karena masalah ego, saudara. Nah, dikatakan waktu salah satu pasangan mereka merasa paling benar dan kemudian menuntut pasangan yang lain untuk berubah, pasangan yang lain itu katanya menjadi kesal, marah. Kenapa saya harus berubah? Kenapa bukan dia? Akhirnya pertengkaran semakin panas dan masing-masing menjadi dingin. Dengan kata lain, dikatakan oleh Keller, mereka menanggapi sikap egoisme pasangan mereka dengan sikap egoisme mereka sendiri. Jadi masing-masing itu meninggikan ego. Yang akhirnya tidak ketemu satu dengan yang lain. Dan pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi menurut Keller, pemusatan kepada diri sendiri atau sikap egoisme membuat seseorang buta di dalam memandang tentang dirinya sendiri. Dia tidak lagi otentik melihat dirinya yang rapuh, yang lemah, yang berdosa. Dia hanya melihat yang lain yang berdosa. Saya adalah korban, dia pelakunya. Saya adalah yang dizolimi, dialah yang melakukannya. Itulah yang terjadi ketika masing-masing meninggikan egonya. Dan kalian menambahkan, kalau seseorang hidup di dalam keegoisan terus-menerus, ia akan menjadi seorang yang hipersensitif. Mudah, sangat sensitif sekali, mudah tersinggung. Dan hasilnya apa? Hasilnya ia akan selalu mengasihi dirinya.
Dia akan selalu menganggap dirinya sebagai korban dan yang lain yang salah. Dia akan mudah tersulut kemarahan dan frustrasi. Dan hubungan yang dahulu terjalin lama-lama tergerus dan mati. Oleh sebab itu suami maupun istri, bukan hanya suami, bukan hanya istri, keduanya harus saling merendahkan diri satu kepada yang lain. Dalam bahasa Paulus di Filipi 2 dikatakan masing-masing harus mengupayakan kepentingan yang lain lebih dahulu. Bukan menjadi orang yang egois. Egois itu adalah mementingkan diri sendiri. Tapi harus menjadi orang yang altruis. Altruis adalah seorang yang mementingkan kepentingan orang lain. Menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Namun sekarang mungkin kalau tadi ada istri yang bertanya, sekarang ada suami yang berkomentar. Lalu bagaimana kalau istri saya ini orangnya kacau, manipulatif, tukang bohong, tidak respek kepada suami, tidak mau dengar dengan nasihat suami, apakah saya tetap harus mengasihi dia dengan berkorban? Bagaimana? So, firman Tuhan di dalam kitab suci menuliskan bagaimana kondisi kita sewaktu kita dikasihi oleh Kristus. Ingat gak? Pernah gak kita baca bagaimana Yesus mengasihi kita? Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihatnya dari Roma 5 ayat ke-8. Roma 5 ayat ke-8 berkata begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi waktu Yesus mau menjalin hubungan dengan kita, berinisiatif menjalin rekonsiliasi dengan kita umatnya, kita ini sedang melakukan dosa kepada Tuhan. Tapi karena kasih-Nya dia datang mau menyelamatkan kita. Dan Alkitab khususnya di Roma bukan hanya mengatakan satu kali tentang kondisi kita waktu Tuhan menyelamatkan. Paulus berkata sebanyak 3 kali. Kalau tadi kita baca dari Roma 5 ayat ke-8, kita mundur ke Roma 5 ayat ke-6, dikatakan begini. Kalau tadi dikatakan kita Yesus mengasihi kita itu waktu kita masih berdosa. Sekarang dikatakan begini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sekali lagi ditekankan, waktu kita belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak, kita ini lemah. Kita ini gak ada gunanya. Di hadapan Tuhan tuh gak ada gunanya. Gak bisa ngapa-ngapain, tapi Tuhan dikatakan Kristus telah mati untuk kita. Waktu kita masih gak bisa apa-apa. Dan yang terakhir di Roma 5 ayat 10 dikatakan begini. Ketika masih seteru, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. 3 kali kematian Yesus itu disandingkan dengan kelemahan kita, dengan keberdosaan kita, dan ketika kita sedang memusuhi Allah. Sewaktu kita ngejelek-jelekin Tuhan, tapi Tuhan berinisiatif ingin mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Inilah kondisi kita waktu Kristus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Jadi sebagaimana yang ditulis oleh firman Tuhan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya. Itulah panggilan bagi setiap orang percaya. Seorang suami yang baik tidak meninggalkan istrinya hanya karena ia mengecewakannya dalam beberapa hal. Justru ia harus menunjukkan kasih-Nya untuk menuntun istrinya berbalik menjadi seperti yang ia idamkan. Nah, saya ingin menceritakan ada seorang bernama Freddy. Dia tinggal di daerah Pasifik Selatan. Nah, Freddy ini cukup disegani oleh penduduk di sana. Namun tak kala waktunya ia hendak menikah, mencari seorang istri dari penduduk lokal di sana, banyak penduduk yang menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda tidak percaya kepada apa yang dilakukan oleh Freddy. Nah, apa yang dilakukan oleh Freddy? Nah, saudara, kebiasaan normal di Pasifik Selatan di sana adalah kalau ada seorang pria hendak mendapatkan istri, ia harus membayar kepada sang ayah si wanita itu dengan ternak. Nah, biasanya 4 atau 6 ekor sapi itu dianggap sebagai harga yang cukup tinggi. Wah, kalau ada melamar dengan 4 sampai 6 ekor sapi itu berarti harga yang sangat tinggi. Nah,
Freddy itu memilih seorang perempuan muda, tapi biasa-biasa wajah. Tubuhnya kurus. Kalau berjalan bahunya memungkuk, minder, kepalanya tertunduk. Dia pilih. Itu kejutan yang pertama. Namun yang kemudian mengejutkan warga sekitar adalah Freddy itu memberikan kepada ayah perempuan tersebut bukan 4 atau 6, tetapi 8 ekor sapi. Sebuah harga yang cukup tinggi, melampaui yang biasa terjadi. Nah, orang-orang yang tahu itu kemudian menertawakan Freddy karena Freddy dianggap rugi besar dan ayah si wanita itu untung besar. Kemudian waktu pun berjalan dan suatu kali ada seorang pengunjung datang ke kampung di mana Freddy tinggal. Dan ia mendengar tentang kisah istri 8 sapi Freddy. Dia ingin tahu. Tapi sewaktu ia berjumpa dengan Freddy dan istrinya, pengunjung tersebut justru terkejut. Karena ia melihat istrinya itu tidak sama seperti yang ia dengar. Ia melihat istrinya ternyata bukan seorang pemalu. Yang minder, yang suka menuduk, tidak. Justru ia melihat istrinya itu sebagai wanita yang anggun, sangat cantik dan penuh percaya diri pada waktu itu. Nah, sewaktu Freddy melihat ekspresi terkejut dari pengunjung tersebut, kemudian Freddy berkata begini, saya ini menginginkan wanita 8 sapi. Jadi sewaktu saya membayar 8 sapi untuk dirinya dan mulai memperlakukan dirinya sebagai wanita 8 sapi, saya menghargai dia, saya memberikan nilai bahwa dia itu punya nilai yang sangat tinggi, ia kemudian mendapati dirinya begitu berharga. Bahkan lebih berharga dari wanita-wanita lain di kampungnya. Maka yang paling penting adalah dia menyadari bahwa dia bisa melihat dirinya dihargai oleh suaminya. Saudara, maksud dari cerita ini adalah suami dipanggil untuk mengasihi istrinya dengan kasih dan penghargaan sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Tugas suami maupun istri adalah membenahi bersama-sama kekurangan dan kelemahan dari masing-masing pasangan dengan balutan kasih. Karena yang dua itu telah menjadi satu. Setiap kita tentu secara natural kita ingin dihargai. Kita ingin diperlakukan istimewa oleh orang lain, apalagi oleh pasangan kita. Itu sebuah kebutuhan yang sangat manusiawi. Dan salah satu caranya adalah hargailah pasangan kita sebagaimana kita menginginkan perlakuan yang sama dari pasangan kita. Dan ini pun berlaku di dalam kehidupan komunitas Kristen. Nah, karena kalau kita membaca dari awal itu sebenarnya Paulus sedang berbicara tentang kehidupan umat Kristen. Penuhilah dirimu dengan Roh Kudus. Salah satu tandanya adalah saling merendahkan dirilah satu dengan yang lain. Contoh yang paling sederhana yang harus dilakukan adalah lakukanlah di tengah keluargamu, di dalam dunia pernikahanmu, di dalam dunia rumah tanggamu, dan di dalam dunia pekerjaanmu. Nah, saudara, sebagaimana pesan yang sudah saya sampaikan di awal, sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk saling merendahkan diri atau saling menundukkan diri satu kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Panggilan ini bukan hanya untuk suami dan istri, tetapi tentu saja untuk setiap kita yang tidak menikah atau yang belum menikah. Kita dipanggil untuk mengasihi satu dengan yang lain, merendahkan satu dengan yang lain, supaya kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang menggambarkan Kristus dalam kehidupan kita. Dan semua itu dimulai dari rumah. Pertama-tama antara suami dengan istri. Istri tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Kristus, dan suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi gerejanya dan mengorbankan dirinya. Seperti orang tua mengasihi anak-anaknya dan sebagaimana anak-anak menghormati orang tuanya. Kasih yang berkorban yang dilakukan suami kepada istrinya adalah sebuah tindakan yang sukarela. Dengan kata lain, suami tidak perlu menunggu sang istri untuk memintanya, karena itu adalah perintah Allah kepada para suami. Demikian pula penundukan dari istri kepada suami juga adalah sebuah sikap yang didasarkan kerelaan. Penundukan diri dan kasih yang berkorban, keduanya adalah sikap dan tindakan yang kristologis. Tindakan yang serupa Kristus. Dalam hal ini kita semua menyadari bahwa tidak ada istri yang bisa tunduk kepada suaminya dengan sempurna. Tentu saja tidak.
karena dunia ini sudah korup dengan dosa. Demikian pula tidak ada suami yang bisa mengasihi istrinya dengan kasih yang sempurna. Namun walau bagaimanapun setiap suami dan istri dipanggil untuk saling menundukkan diri dan saling mengasihi satu kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kata kuncinya kembali lagi saya ingatkan, di dalam takut akan Kristus. Itulah kenapa bagi yang belum menikah, pikirkanlah baik-baik untuk mencari pasangan hidup. Carilah pasangan yang membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Dan seorang suami dikatakan akan lebih mudah mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya kalau istrinya tunduk kepadanya sebagaimana kepada Kristus. Dan hal yang sama pun terjadi. Seorang istri akan menjadi lebih mudah tunduk kepada suaminya jikalau suaminya mengasihi dengan kasih yang berkorban, menghargainya dan merawatnya. Artinya apa? Artinya kedua-duanya, baik suami maupun istri, harus sama-sama punya inisiatif untuk saling menghargai, saling mengasihi, dan saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Pada akhirnya saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, kita semua dipanggil untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita semua dipanggil untuk saling merendahkan diri satu dengan yang lain, mengutamakan kepentingan yang lain lebih utama, mengasihi satu kepada yang lain. Dan dengan saling menundukkan diri dan saling mengasihi satu kepada yang lain, kita sedang menghidupi hidup yang serupa Kristus. Dan menandakan dengan percaya diri kita bisa berkata kepada Tuhan bahwa hidupku boleh dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, bahkan kami boleh pelajari bersama-sama. Kami sebagai manusia yang lemah seringkali terjatuh ke dalam dosa yang membuat Tuhan terluka. Orang-orang yang dekat dengan kami terluka oleh karena sikap kami yang egois. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh kembali diingatkan oleh Tuhan. Kami boleh kembali didorong oleh Roh Kudus untuk boleh mau dikendalikan, supaya hidup kami adalah hidup yang mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup kami adalah hidup yang mau menundukkan diri demi pekerjaan Tuhan, demi pelayanan kepada Tuhan, yaitu dengan memulainya di dalam kehidupan keluarga kami. Engkaulah yang paling memahami apa yang sedang dialami oleh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Ada jemaat-jemaat yang hari ini mungkin sedang bergumul dengan kehidupan rumah tangganya, bergumul dengan hubungan antara orang tua dengan anak, bergumul antara suami dengan istri. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh bekerja. Tuhan sendiri yang boleh membasuh mereka. Tuhan yang boleh menegur mereka, supaya mereka boleh kembali kepada jalan Tuhan. Mereka boleh kembali menyatukan hatinya kepada Engkau ya Tuhan. Inilah doa yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.